Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Praktek K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomika dan psikologi kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 memiliki beberapa aspek yaitu 1. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. 2. Alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Contohnya komputer, spidol, dan sebagainya. 3. Cara melakukan pekerjaan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan merupakan pengertian dari aspek ini. Fungsi kesehatan dan keselamatan kerja. Fungsi dari kesehatan kerja 1. Identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. 2. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. 3. Memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD 4. 4. Memantau kesehatan para pekerja. 5. Terlibat dalam proses rehabilitasi pekerja yang mengalami atau kecelakaan pekerja. 6. Mengelola P3K dan tindakan darurat. Fungsi dari keselamatan kerja 1. Antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktik yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. 2. Membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. 3. Menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. 4. Periksa kembali ke efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Tujuan penerapan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu antara lain 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjalin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Undang-undang yang mengatur K3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kecelakaan kerja. Insiden ialah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit, atau kematian dapat terjadi. 2. Kecelakaan kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit, akibat kerja, ataupun kefatalan. 3. Near miss ialah insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. 4. Keadaan darurat ialah keadaan yang sulit yang tidak diduga, yang memerlukan penanganan segera supaya tidak terjadi kecelakaan kefatalan. Faktor yang menyebabkan kecelakaan. 1. Faktor manusia. Umur harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab seseorang. Jenis kelamin. Secara anatomis, fisiologis, dan psikologis, tubuh wanita dan pria memiliki perbedaan, sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam beban dan kebijakan kerja. Masa kerja memberi pengaruh
positif pada kinerja bila dengan semakin lamanya masa kerja personal, semakin berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Perilaku, sikap terhadap kondisi kerja, kecelakaan, dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting, karena ternyata lebih banyak persoalan yang disebabkan oleh pekerja yang ceroboh dibandingkan dengan mesin-mesin atau karena ketidakpedulian karyawan. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelatih dimaksudkan agar pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dapat ditingkatkan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja. 2. Faktor lingkungan. Kebisingan. Kebisingan pada tenaga kerja dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi atau percakapan antar pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar, dan tuli akibat kebisingan. Suhu udara. Dari suatu penyelidikan diperoleh hasil bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada temperatur sekitar 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Suhu panas terutama berakibat menurunkan prestasi kerja pekerja. Penerangan. Penerangan yang cukup dan diatur sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan secara tidak langsung dapat mengurangi banyaknya kecelakaan. Lantai licin. Lantai yang terdapat di tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras dan tahan air. 3. Faktor peralatan. Kondisi mesin. Apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Letak mesin, termasuk juga dalam tata letak dalam menempatkan posisi mesin. Semakin jauh letak mesin dengan pekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang mungkin terjadi. Kerugian akibat kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya, material atau non-material, yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian atau biaya-biaya tersebut antara lain biaya langsung kerugian kecelakaan kerja. 1. Biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja. 2. Biaya kompensasi yang tidak diasuransikan. Biaya tidak langsung. 1. Kerusakan bangunan. 2. Kerusakan alat dan mesin. 3. Kerusakan produk dan bahan atau material. 4. Gangguan dan terhentinya produksi. 5. Biaya administratif. 6. Pengeluaran sarana atau prasarana darurat. 7. Sewa mesin sementara. 8. Waktu untuk investigasi. 9. Pembayaran gaji untuk waktu hilang. 10. Biaya perekrutan dan pelatihan. 11. Biaya lembur atau investigasi. 12. Biaya ekstra pengawasan. 13. Waktu untuk administrasi. 14. Penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera. 15. Kerugian bisnis dan nama baik. Macam-macam alat pelindung diri (APD). Alat pelindung diri atau APD yaitu satu alat yang memiliki kekuatan membuat perlindungan seorang yang manfaatnya mengisolasi beberapa atau semua badan dari potensi bahaya di tempat kerja. 1. Safety helmet. Safety helmet berperan sebagai pelindung kepala dari benda yang dapat tentang kepala dengan cara segera. 2. Sepatu karet. Sepatu safety karet atau sepatu bot, yaitu sepatu yang didesain spesial untuk pekerja yang ada di ruang basah, becek atau berlumpur. 3. Sarung tangan.
Berperan sebagai alat pelindung tangan ketika bekerja di tempat atau kondisi yang bisa menyebabkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan dicocokkan dengan manfaat masing-masing pekerjaan. 4. Masker, respirator. Berperan sebagai penyaring hawa yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas hawa jelek. Contoh berdebu, beracun, dan lain-lain. 5. Jas hujan atau raincoat. Berperan melindungi dari percikan air saat bekerja. Contoh, bekerja pada saat hujan atau tengah membersihkan alat. 6. Kacamata pengaman atau safety glasses. Berperan sebagai pelindung mata saat bekerja, umpamanya mengelas. Sekian dari kami. Thank you.